9 tahun, ya mau 10 tahun. Udah mau 10 tahun ya. 2016 aja sih. Oh, nikah 2016. Sekarang 2026, iya 10 tahun. Kemarin mungkin target masalah biaya. Hmm. Istri dulu benerin. Diperbaiki yang punya istri. Istri udah stabil, oke. Udah subur lah istilahnya. Nah, mau mulai lagi masalah biaya, usaha saya lagi agak ya ada sih, cuman saya pikir buat modal dulu deh ntar. Nah, pas sudah mau benar-benar fokus, kemarin malam berpikir mau bayi, awalnya ketahuannya mau bayi tabung, mau dibikin bayi tabung. Iya tadinya udahlah bayi tabung aja deh. Sini karena kan kata kripto, dia bayi tabung, saya coba bayi tabung, malah ajos kosong lah istilahnya. Ya kalau kosong itu kan emang sih yang diperbaiki dari asupan nutrisinya, yang mas konsumsi lah itu yang istilahnya. Kalau rokok sih mungkin rokok ya mau begadang. Ada pengaruhnya rokok sama gadang itu, ada pengaruhnya itu. Sama faktor psikis pikiran ada pengaruhnya itu. Sama satu lagi ya, kemarin tuh mandi air hangat terus. Iya, untuk 1 bulan. Harus dicampur-campur, jangan air hangat terus, mandi juga kan. Harus ada campuran. Emang sih kualitas struktur saraf aliran darahnya juga kurang bagus sih. Maksudnya kurang stabil. Kalau lagi maksimal, kalau lagi enggak mainnya ini naik turun. Iya Kalau kondisinya kayak gini. Ini sekarang udah nggak maksimal. Iya pasti merasakan itu. Kalau lagi bagus kok bagus. Lagi stres kemarin gua kan masalah kerjaan agak sakit saya. Iya. Yang diperbaiki nanti kalau dari makanannya, kalau agak sering kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Oh gitu udah alhamdulillah. Iya, kalau misalkan buah-buahan yang agak diperbanyak kayak buah buah alpukat bagus itu. Ya nggak usah di jus juga nggak apa-apa, misalkan dibelah dua makan kayak gitu, atau misalkan mau di jus pakai pakai gula merah atau pakai madu. Kalau mau di jus misalkan kayak buah semangka, atau misalkan buah ini buah alpukat kayak gitu. Kalau dari buah-buahan bisa olahraga diperbaiki. Ya kalau nggak sempat kayak jogging, lari ya, olahraga di rumah apa kayak senam kegel kayak gitu. Terus pola tidurnya diperbaiki, istirahatnya. Nah itu iya, itu begadang mempengaruhi, itu begadang rokok, apalagi rokok begadang gitu mempengaruhi. Apalagi keadaan begini tambah stres aja. Iya, itulah yang tambah parahnya, dibikin stres itu. Jadi istilahnya pikiran dari psikis Iya. mempengaruhi itu. Tapi insya Allah kita perbaiki. Sekarang kan ada proses terapi, nanti setelah terapi nanti kan ada yang saya bilang tadi, ada ramuan khusus itu, ramuan-ramuannya nanti dipakai. Insya Allah lah perbaiki. Masih muda juga, baru 37, itu masih ada harapan lah. Yang penting pola hidupnya diperbaiki dulu, Emang sih kan yang bikin penyakit itu biasanya dari pola hidup, dari faktor makanan, dari faktor kurang olahraga, dari faktor istirahatnya nggak cukup atau nggak teratur, itu banyak faktor. Iya, apalagi kerja mikir anak-anak gimana nih biasanya gajian. Iya, karyawan ya pikirin. Ya karya orang sih nggak berapa, ada cuma 3-4 orang doang. Iya kan tetap aja kan harus harus dipikirkan kan. Karyawan itu tetap kan harus dipikirkan walaupun kalau lagi sepi doang bingung. Iya. Gimana nyari proyek. Iya pasti. Mudah-mudahan lah lancar rezekinya, dimudahkan semuanya. Wah, terus terakhir dipakai berapa menit kekuatannya lagi main sama istri? Kemarin itu loh sambil masih gap ya, coba paling 10 menit 15 menit.
ditambah agak lembek loyo gitu ya, nggak full kencengnya. Enggak. Pantes sih. Malah bukan nggak full lagi, itu mah nggak setengah-setengah. Malah loyo. Kalau dari tinggal gitu misalkan di kamar mandi dulu udah langsung Udah bayar lagi. mati, udah mati ya loyo. Iya. Udah lembek. Iya, itu namanya disfungsi ereksi, nggak kuat mempertahankan ereksi. Nah, tapi kalau udah di ini lagi, Pak, naik lagi. Baru kenceng lagi, mau dirangsang lagi. Iya. Kalau yang bagus usia segini, kalau gue pegang itu main sampai keluar nggak mati gitu. Kalau yang normal stabil lah. Tapi kemarin nih udah pas habis ini tuh, dia emang pas habis main agak masih tegang sedikit Iya. gitu, cuma nggak terlalu Nggak maksimal lah. maksimal. Sebelumnya malah langsung lemas ya. Iya. Ya utama mah sebenarnya itu dulu lah, Iya. perbaiki sperma. Iya, dengan punya keturunan. Ya semuanya lah istilahnya diperbaiki. Iya. Istilahnya untuk keperkasaannya, untuk memperbaiki kualitas sperma. Ini kualitas sperma dulu, utama kalau itu enggak ini mah ntar baru ya nggak terlalu pusing lah ya kalau begini. Kasih lagi bang, ini bang rokok sebenarnya 20.000, 50.000. Saya titipin kalau jagain ini mobil paling lama 1 jam, oke. Masih sama 1 daerah selesai. Jadi kalau ikan yang bawa mobil itu dititipkan di sini tempat gerobaknya dia. Kemarin akhir-akhir ini kayak ada yang bisa jalan ke sini tuh. Iya. Jadi testisnya kayaknya kecil gitu ya, di biji Iya. testisnya. Habis kemarin nih yang habis dari yang Serpong itu, jadi kayak air ada yang turun gitu, kayak ada yang turun gitu, di daerah sini nih. Di daerah Biasa kan kalau emang mulus kan di belakang, pantat gitu ya, di belakang. Nah ini kok di sini gitu. kayak terasanya. Kayak ada aliran-aliran. Iya. Kayak turun lah istilahnya di daerah sini. Kita perbaiki lah. Tapi kalau yang istrimu udah bagus sekarang ya. Ya untuk sementara sih dicek ini sih udah bagus sih, belum cuman belum HCG-nya belum. Belum. Yang kedalamannya kayak segini. Kayak sumbatan udah aman lah. Udah lama. Cuma Udah kebuka lah istilahnya. iya. Cuma ya ada sih jalur mungkin sumbatan masih ada mungkin, cuma belum dicek aja itu. Belum dicek lagi. Tujuan untuk kebaikannya. Istri usianya berapa istri? 32. Masih apa namanya? Masih produktif lah. Udah 5 tahun ya. Iya. Karena kalau perempuan itu kalau misalkan usia ya 40 ke bawah itu pasti produktif lah istilahnya. Makanya saya mikirnya kan target sebelum umur 40. Iya. Tapi kalau misalkan udah usia istrinya, Cuma kemarin ada yang katanya ada yang umur 58 baru punya. ya ada juga, cuman jarang gitu. Karena kan perempuan itu ada masa ininya. Enggak suaminya. Oh, kalau laki-laki mah usia 70, 80, kalau spermanya masih bagus, alat vitalnya masih bisa dipakai, bisa laki-laki mah. Cuman kalau perempuan kan ada masanya, masa menstruasi, istilahnya menopause lah. Kalau perempuan kalau udah menopause kan istilahnya udah kering di dalam, udah nggak subur gitu.
Kalau laki-laki mah nggak ada menopausnya gitu. Mau usia 60, 70 selagi masih bisa dipakai, selagi spermanya masih subur lah istilahnya, kualitas imun telurnya masih bagus, masih bisa laki-laki mah nggak masalah. Cuman kalau perempuannya yang dijaga itu di perempuannya. Kalau misalkan usia udah di atas 40 nggak apa namanya nggak ngandung, itu udah rentan gitu. Masih ada juga yang sampai usia 45 masih bisa, cuman jarang. Karena perempuan kan biasanya menopausnya itu antara 45 ke atas lah, udah stop menstruasinya, udah stop karena hormon libidonya udah berhenti, udah nggak memproduksi lagi hormon testosteron. 5 apa 60 55. Kalau perempuan rata-rata menopause itu 45 ke atas. 45. Menopause itu waktunya berhenti menstruasi. Berhenti menstruasi. Rata-rata 45 ke atas ya. Tergantung pola hidupnya juga, tergantung kesuburannya juga. Ada juga yang sampai 50 masih menstruasi, ada sampai 55, cuman jarang. Apalagi dari pola makan yang istilahnya nggak sehat, gaya hidupnya nggak sehat. Kalau misalkan pulang dari sini nanti malam mau langsung tes swab, uji coba sama istri, udah boleh, ke masalah, dipakai lah istilahnya, uji coba masalah. Masih baru sih 1 hari kemarin. Iya, hari walaupun Tapi memang ntar aja sih pas lagi subur aja iya minggu depan. iya kalau perempuan biasanya kalau masa suburnya itu biasa pertengahan menstruasi biasanya. Iya, kalau misalkan menstruasi selesainya tanggal 1 misalkan. Nah, dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 20 itu pertengahan itu biasanya lagi masa suburnya ya. Yang harus agak sering berhubungannya itu di daerah situ. Tapi kalau misalkan istri lagi subur itu biasanya kalau dirangsang itu cepat basah lah istilahnya biasanya gitu. Kalau dirangsang itu cepat basah gitu. Di masa subur. Berarti merokoknya kuat ya mas ya? Iya. Emang sih kalau merokok itu saya nggak bisa nganjurin berhenti, karena merokok itu kan susah. Saya juga dulu pernah perokok berat tuh. Mau berhenti merokok itu wah susahnya minta ampun. Sebenarnya sih saya ini sekarang ini lebih ke iseng. Iya. Kalau nggak ngerokok kayak iseng. Oh. Kalau nahan asam mungkin udah bisa ya. Bisa ya. Cuma lebih ke iseng aja. Iya. Jadi biasanya begini, push sampai nyantai gitu. Ini Terus dia apa ya? jadi kayak nggak ada kegiatan gitu ya. Biasanya misalkan lagi Sama pikiran lagi banyak. Iya. Dia di motor habis 3 batang 4 batang ya. Sekarang udah berkurang. Gua sama aja, sehari sebungkus, sehari 2 bungkus kan. Mau bedanya kalau dulu kan bisa 3-4 bungkus saya. Oh itu udah berlebih ya, itu 3-4 bungkus, nah itu pantas jadi penyakit juga. 3-4 bungkus saya. Sehari 1 bungkus aja itu udah apa namanya, udah lumayan
beresiko. Sehari sebungkus aja. Apalagi misalkan sampai 3-4 bungkus. Saya dulu juga perokok, cuman nggak sampai sih 4 bungkus. Paling tinggi sehari sebungkus setengah. Cuma ya itu 3-4 bungkus juga kadang sama temen. Ini juga 2 bungkus kadang bareng gitu. Oh iya, kalau bukan kita sendiri. Nah, kita gelak. Ya namanya kita ketemu teman lama kan. Iya. Yang gitu. Bukan teman lama sih, teman kerjaan Iya, gitu kan. teman lah istilahnya, teman kumpul, teman kerja. Waktu masih kerja tuh. Lagi pulang kerja mampir dulu ke ini. Lihat rokok tinggal berapa batang beli lagi nih. Iya. Kadang itu nggak nyampe 20 menit, nggak nyampe 30 menit, atau habis. Ya. Habis kan sama teman-teman. Nggak terasa. Wah, kalau sendiri mah kan 2 bungkus lah. Sehari semalam itu. Iya. Waduh, banyak. Transfer bisa kan tuh? Enggak. Sekarang megang cash cukup buat beli bensin doang. Kebanyakan yang datang ke sini transfer, jarang yang pakai cash gitu, jarang. Memang sekarang kan zaman transfer. Ya TV ini bukannya udah digital ya? Kok masih pakai servo? Ini apa namanya, harus pakai set. Emang sini kita cuma harus pakai set. Karena kan Saya di rumah enggak. iya. Di yang ruang tamu, ruang keluarga. Kalau di kamar beda lagi, gede kalau di kamar. Nggak pakai ini malah nggak nyala. Maksudnya nggak ada gambar sama sekali. Kalau cuma pakai pemancar doang. Ya, yang Boston harusnya. Bisa harus pakai ini apa kayak jaringan internet gitu. Enggak, pakai Boston. Oh, Booster. Jadi apa sih namanya? Antena Boston, Oh iya. antena Boston. Antena khusus ya. Iya. Kalau antena biasa juga UHF, antena UHF ya. bukan Boston aja. Booster. Namanya Booster. Dia bilang aja antena yang udah Boston gitu. Oh ya. Paham. Dulu kan cuma pakai antena dulu. Cuman waktu ada harus pakai set-top box beli. Terus kemarin mati. Ini udah digital. Belum, kayaknya belum digital. Mungkin belum. Ini punya saya yang di rumah ini kayak gini, cuma udah digital. Yang di ruang keluarga ya. Saya kurang ngerti juga TV yang digital sama yang belum gitu. Sama aja, bedanya langsung udah digital. Udah ada kayak untuk digital. Kalau ini kan tambahannya di luar, kalau itu udah di dalam. Di dalam. Tetap aja gitu.